Apa ini? Hah? Apa? Lihat. Ada apa? Ini. Terdeteksi tingkat ketidaktertiban siswa di atas ambang batas. Fokus belajar 0%. Pintu hanya akan terbuka jika kalian bisa memecahkan 10 soal. Hah? Gimana ini? Banyak banget 10 soal. Iya nih, 10 soal apa itu? UTBK? Iya nggak sih? Aduh, berarti kita harus bagi-bagi nih. Terbagi, kalau 10 berarti bisa satu orang soal. Coba mau dulu. Udah, aku dulu aja gimana? Boleh. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan materi dan juga menjawab soal dari materi polinomial dan juga pertidaksamaan. Jadi di sini diketahui dua persamaan yang digunakan adalah C. Persamaan yang pertama yaitu C plus 4A sama dengan min 2B, dan yang kedua 2A plus B sama dengan 5. Kita mau mencari nomor C ada di persamaan pertama, C ditambah 4A sama dengan min 2B. Karena mencari C, maka kita pindah kelas. C sama dengan min 2B, min 4A. Kemudian, min 2-nya bisa kita keluarkan, min 2 dalam kurung B plus 2A. Nah, B plus 2 itu kan nilainya adalah 5. Jadi C sama dengan min 2 dikali 5. C sama dengan min 10. Jadi jawabannya yaitu yang A. Selanjutnya kita akan membahas nilai polinomial atau suku banding. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa pakai metode kita ambil koefisien atau ini yaitu 2, negatif 3, negatif 6, dan juga 8. Kemudian kita baginya X-nya 4 kita letakkan di sini. Untuk misalnya kita turunkan 2, kemudian turun ke samping, itu artinya dikali dengan angka yang di samping. Jadi 2 dikali 4 yaitu 8. Kemudian kedua kita jumlahkan dari negatif 3 dikali 8 yaitu 5. Kemudian panah lagi itu artinya dikali lagi dengan yang di samping jadi 4 dikali 20. Kemudian negatif 6 ditambah lagi 20 jadi 14. Kemudian dikali 4 lagi 14 dikali 4 yaitu 50. 24 ditambah 56 yaitu 80. Nanti hasil akhirnya adalah 80. Selanjutnya siapa ya? Aku nggak mau nih. Gimana kalau spin aja? Boleh tuh, lagi pula aku nggak mau nih. Bagus. Kira-kira siapa ya selanjutnya? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arya Arsida, absen 5. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal tentang statistika. Di sini ada soal. Terdapat 5 buah bilangan asli yang telah diurutkan dari yang terkecil, yaitu A, B, C, D, E. Diketahui rata-rata angkanya sama dengan 10, median sama dengan 10, modus sama dengan 13, jangkauan atau range sama dengan 8. Pertanyaannya, berapakah nilai dari A plus B? Jadi diketahui ada data A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E ini merupakan bilangan asli yang diurutkan dari yang terkecil. Langsung kita ke data yang diketahui. Pertama, mean atau rata-rata. Mean diketahui 10. Rumus mean yaitu jumlah data per banyak data. Nah, di sini kita masukkan bilangan itu ke rumusnya. Jumlah data berarti jumlah dari seluruh data ini. Lalu ini kita tambah, lalu dibagi banyak data. Ini diketahui ada 5 bulan, berarti banyak data ada 5 sama dengan 10. Setelah itu kita skip dulu karena semua bilangan ini belum diketahui. Kita
kita skip ke data yang kedua, yaitu median. Median sama dengan 10. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Nah, pertama kita urutkan A, B, C, D. Dan karena ini ada 5, berarti kita bisa lihat yang di tengah adalah C. Berarti C adalah median. Berarti C sama dengan 10. Hal ini kita ke data ketiga, yaitu modus. Modus diketahui sama dengan 13. Modus itu adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data. Syarat bilangan bisa dikatakan modus itu adalah dia minimal muncul 2 kali. Nah, karena modusnya diketahui 13, maka kita bisa asumsikan B dan E sama dengan 13, karena 10 sama 13 kan besaran 13. Jadi di sini yang paling besar adalah E. Berarti otomatis E ada 13. Nah, karena dia harus muncul 2 kali, jadi kita ketahui dirinya sama dengan 13. 13 ini adalah nilai yang terbesar dan juga dia modusnya. Selanjutnya adalah jangkauan atau range. Diketahui di sini jangkauannya adalah 8. Jangkauan atau range itu adalah nilai terbesar dari suatu data dikurangkan dengan nilai terkecil. Dan diketahui ini range-nya sama dengan 8. Jadi kita lihat urutannya di sini, berarti yang paling besar adalah E dan yang paling kecil adalah A. Berarti E dikurangi A sama dengan 8. Nah, tapi kita sudah mengetahui E-nya adalah 13. Berarti kita masukkan ke rumus ini, menjadi 13 dikurangi A sama dengan 8. Nah, dari rumus ini kita mendapatkan nilai A sama dengan 5. Selanjutnya yang belum diketahui adalah B ya guys. Selanjutnya adalah B. Nah, kita mencari B dengan hasil yang tadi guys yang belum kita apa-apain, kita masukkan ke sini. Nanti seperti ini. Lalu ini 5-nya kita pindah luas, jadi 50. Nah, karena semuanya sudah diketahui kita masukkan A-nya 5, B-nya belum dikasih tahu, C-nya 10, D-nya 13, dan ini 13. Kita tambahkan. Nah, ini menjadi 41 plus B sama dengan 50. Nah, ini kita pindah luas menjadi 50 kali 41 menjadi 9, sehingga kita ketahui B sama dengan 9. Lalu pertanyaannya adalah berapakah nilai dari A plus B? Nilai dari A plus B karena A nya diketahui 5, kita masukkan 5, dan B diketahui 9, kita masukkan 5 tambah 9 sama dengan 14. Jadi 14 itu adalah jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal tentang fungsi trigonometri sederhana. Jadi di sini ada soal, jika x lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat, dan diketahui sin kuadrat x per 1 min cos x sama dengan 3/2, maka nilai dari sin x adalah A setengah, B setengah akar 2, C setengah akar 3, D sepertiga akar 3, dan E 1. Untuk mengerjakan soal ini kita harus mengingat kembali tentang identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Terus untuk mengerjakan soal ini kita pindah luaskan cos kuadrat x. Jadi identitasnya menjadi
sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat. Kita lihat dari soal, sin kuadrat X ini bisa kita gantikan dengan 1 min cos kuadrat X. Lalu kita masukkan, dan ini menjadi 1 min cos kuadrat X per 1 min cos X sama dengan 3/2. Nah, 1 min cos kuadrat X ini bisa kita jabarkan. Jadi 1 min cos X dikali 1 plus cos X. Ini kita ingat dari persamaan aljabar, yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Begitu. Nah, karena yang atas dan kembali ada yang sama, kita coret sehingga tersisa 1 plus cos X sama dengan 3/2. Nah, satunya kita udah luaskan sehingga menjadi cos X sama dengan 3/2 min 1. Satunya kita samakan, bawahnya kita samakan menjadi 3/2 dan bawahnya 2/2, sehingga cos X kita menjadi 1/2. Diketahui di soal X itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Kita bisa lihat di tabel ini. Kita cari cos berapa yang hasilnya setengah. Cos setengah. Nah, dari tabel ini diketahui cos yang hasilnya setengah yaitu cos 60, sehingga diketahui X adalah 60 derajat. Ditanyakan nilai dari sin X adalah, sehingga X kita masukkan menjadi sin 60 derajat sama dengan, kita lihat di sini sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Nah, berarti jawabannya adalah setengah akar 3, yaitu C. Waduh, siapa nih selanjutnya? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Rina Asfakaisah, absen 25. Yang pertama, saya akan mengerjakan soal dengan materi matriks. Di sini soalnya, jika matriks P sama dengan 3142 dan matriks Q sama dengan 1023 serta inverse P, maka determinan untuk matriks Q dikalikan inverse P adalah langkah pertama di sini itu untuk mencari inverse P dulu. Rumus inverse itu 1 per determinan dikalikan dengan hasilnya. Untuk determinan dan jika inverse-nya sudah ketemu, maka tinggal dikalikan dengan matriks Q. Untuk perkalian itu nanti tinggal garisnya ini dikalikan dengan kolomnya ini.
Sekarang tinggal mencari determinannya. Untuk determinan berarti nanti satu dikali 11/2 dikurangi X setengah dikalikan min 8. X-nya sama dengan 3/2. Di sini selanjutnya saya akan mengerjakan soal dengan materi persamaan lingkaran. Di sini soalnya persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0 serta minimum sumbu x negatif dan sumbu y positif adalah, berarti jika digambar lingkarannya itu kan minimum sumbu x negatif sama sumbu y positif. Ini pada titik pusat ke sumbu y ini R, dan titik pusat ke sumbu x itu juga R. Jadi karena ini negatif kita tuliskan jadi min R. Titik pusatnya jadi min R, koma R. Nah, ini kita langsung substitusikan ke persamaan garisnya. Berarti x-nya itu min R ya, min 2R plus 3R min 5 sama dengan 0. Min 2R plus 3R sama dengan 5, R-nya berarti sama dengan 5. Karena R sudah ketemu, ini berarti titik pusatnya kan 5,5 kan. Nah, buat dari persamaan lingkaran ini akan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita masukin aja berarti X min 5 berarti plus 5 kuadrat tambah Y min 5 dikuadratkan sama dengan R itu 5 berarti 5 kuadrat. Nanti ini tinggal kita kuadrat aja X kuadrat ditambah 10X tambah 25 ditambah 20 Y kuadrat min 10 Y plus 25 sama dengan 5 itu 25. Jadi tinggal kita catatkan biasa X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 10Y tambah 25 tambah 25 kurangi 25 dengan 0. Jadi sekarang ini kuadrat Y kuadrat plus 10X min 10Y. Ini kan plus 25 min 5 berarti 3 plus 25 kemudian 0. Nah, pokoknya segini. Gitu caranya. Aku
Aku takut. Siapa ya yang habis ini namanya bakal muncul? Dua materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naraya Cesta Adistana nomor absen 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai program linier dan juga persamaan garis hubungan lingkaran. Nah, baik untuk yang pertama, saya akan menjelaskan contoh soal dari program linier. Jika diketahui sistem berkesamaan X plus Y kurang dari sama dengan 5, X plus Y lebih dari sama dengan 3, 2X min Y lebih dari sama dengan 0, dan X min 2Y kurang dari sama dengan 0. Nah, dari pertigaan sama berikut, maka bentuk dari penyelesaiannya adalah, nah, untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini, kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari koordinat X dan Y dari masing-masing persamaan. Dan untuk mencarinya, untuk mencari X, kita harus memisahkan Y sama dengan 0. Dan untuk mencari Y, kita harus memisahkan X sama dengan 0. Dan langkah pertama, kita langsung mensubstitusikan aja ke ketidaksamaan yang pertama, sehingga dihasilkan X kurang dari sama dengan 5 dan juga Y kurang dari sama dengan 5. Dan koordinat yang didapat adalah 5,0 dan 0,5. Nah, untuk ketidaksamaan yang kedua, sama kita substitusikan juga, sehingga misalkan X yang bisa dari sama dengan 3 dan juga Y lebih besar dari sama dengan 3, sehingga menghasilkan koordinat 3,0 dan 0,3. Nah, untuk persamaan ketiga dan keempat, jika kita substitusikan dengan 0,0, maka akan menghasilkan koordinat 0,0. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan persamaan Y sama dengan MX, dan persamaan tersebut pasti melalui titik 0,0. Nah, kita untuk variabel X itu kita bebas menggunakan nilai berapa saja. Dan pada contoh ini kita menggunakan X sama dengan 2. Nah, kita langsung masukkan aja, substitusikan X sama dengan 2, sehingga menghasilkan Y-nya adalah 4. Nah, koordinat yang didapat dari persamaan tersebut adalah 2,4 dan melalui titik 0,0. Nah, untuk persamaan ketidaksamaan yang keempat sama, ini jika kita substitusikan dengan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, akan menghasilkan koordinat 0,0. Maka dari itu kita harus menggunakan persamaan Y sama dengan MX. Kita misalkan X-nya sama dengan 2, sehingga tinggal kita masukkan dan memperoleh Y sama dengan 1. Dan dari persamaan tersebut kita menghasilkan koordinat 2,1 dengan melewati 0,0. Nah, sehingga seperti ada gambar grafiknya. Di sini 3,0 dan 0,3. Di sini 5,0 dan 0,5. Dan di sini 2,4 melalui 0,0 dan juga 2,1 melewati 0,0. Nah, selanjutnya kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu dan menentukan arah arsirannya. Nah, pada saat ini saya menggunakan penyelesaian yang diarsir. Jadi untuk yang seperti yang sama yang pertama, ini kan tandanya lebih kecil dari sama dengan, sehingga untuk lebih kecil atau lebih kecil dari sama dengan, kita arsirnya ke sebelah kiri. Dan untuk lebih besar atau lebih besar dari sama dengan, kita menggunakan arsiran ke sebelah kanan. Langsung saja untuk ketidaksamaan yang pertama, itu kan titiknya 5,0 dan 0,5. Nah, maka dari itu kita gambar dulu 5,0 dan 0,5 kan sebelah sini. Nah, untuk tandanya itu kan lebih kecil dari sama dengan, maka kita arsir ke sebelah kiri seperti ini. Nah, kita lanjut untuk ketidaksamaan yang kedua, yaitu X plus Y kurang dari lebih besar dari sama dengan 3. Itu koordinatnya ada 3,0 dan 0,3. Dan arah arsirannya itu kan lebih besar dari sama dengan, maka arah arsirannya ke sebelah kanan seperti ini. Nah, baik, untuk ketidaksamaan yang 3 dan 4 itu kan koordinat 2,4 dan 2,1.
Kita mulai dengan yang nomor 3. Nah, 0,0 melewati 2,4 berarti kan garisnya sebelah sini. Nah, itu tandanya lebih besar dari sama dengan, maka arahnya ke kanan. Nah, yang selanjutnya untuk keempat, itu kan tandanya lebih kecil dari sama dengan, maka kita menggunakan arsiran sebelah kiri. Garisnya 2,1 lewati 0,0 berarti garisnya di sini, kita arsir ke sebelah kiri. Daerah penyelesaiannya itu adalah semua daerah yang terkena semua arsiran dari keempat kerjasama tersebut. Jadi daerah yang terkena semua adalah sebelah sini. Nah, jadi untuk bentuk daerah penyelesaiannya adalah berbentuk trapesium. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk materi berikutnya yaitu persamaan garis semu lingkaran. Nah, di sini ada contoh dari soal persamaan garis semu lingkaran. Jika dari lingkaran A sama dengan 6 cm dan C atau sisi miringnya adalah 10 cm, maka persamaan dan panjang sisi B adalah, nah, ini karena di sini membentuk pada garis semu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, maka kita bisa menggunakan rumus Trigonometri, yaitu sisi panjang atau sisi miring sama dengan jumlah dua sisi yang dikuadratkan lalu diakar. Maka di sini persamaannya adalah B sama dengan C kuadrat min A kuadrat diakar. Nah, untuk mencari sisi B nya, maka tinggal kita masukkan saja nilai C dan nilai A nya, sehingga didapatkan akar 4 yaitu sama dengan hasilnya adalah 8. Dan penjelasan untuk persamaan garis semu lingkaran. Terima kasih. Wah, tinggal satu nih. 2 materi terakhir akan disampaikan oleh Diva Akila Riandari, absen 11. Aku di sini mendapat 2 soal, yaitu dengan materi yang pertama ada peluang, yang kedua ada integral. Nah, yang peluang itu soalnya dari angka 3, 7, 8 diambil 2 anggotanya sekaligus secara acak. Diambil 2 anggota. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/3? Yang pertama ada pernyataan terambil 2 bilangan dengan selisih genap. Jadi yang kita ketahui kalau bilangan dengan selisih genap itu antara bilangan ganjil dengan ganjil atau genap dengan genap. Di sini ada bilangan ganjil dengan ganjil yaitu angka 3 dan angka 7. Jadi angka 3 dengan angka 7 itu ada peluang kejadiannya berarti cuma 1/3. Lalu yang kedua, pernyataan kedua, terambil 2 bilangan dengan jumlah prima. Yang pertama ada bilangan 3 dengan 7, itu ada 10. Hasilnya 3 dengan 8, 11. 8 ditambah 7, 15. Di sini juga ada bilangan prima yaitu 11. Jadi peluang kejadiannya ada 1/3. Kemudian ada pernyataan ketiga, terambil 2 bilangan dengan hasil kali ganjil. Itu ada 3 dengan 7 dikali menghasilkan 21, 3 dengan 8 dikali menghasilkan 24, dan 8 dengan 7 dikali menghasilkan 58. Di sini ada bilangan ganjil yaitu 21, jadi peluang kejadiannya ada 1/3. Kemudian pernyataan keempat, itu terambil 2 bilangan dengan jumlah habis dibagi 3. Tadi di sini jumlahnya itu yang pertama ada 10. 10 itu jika dibagi 3 dia tidak habis. Kemudian ada 11, jika dibagi 3 dia juga tidak habis. Dan ada 15 yang ketika dibagi 3 dia itu habis. Di sini juga ada 1, peluangnya juga menjadi 1/3. Nah, untuk soal seperti ini ada tipsnya. Kita sebenarnya tidak perlu mengerjakan semuanya secara langsung. Buat itu tadi jawabannya ada di E. Kita tidak perlu mengerjakan dicari satu-satu.
kita bisa melihat ketika kita mengerjakan nomor 1 dan pernyataan nomor 1 itu benar, kita lihat ke opsi. Nomor 1 ada di A, B, dan E. A itu 1, 2, 3, B 1, 3, E 1, 2, 3. Pernyataan yang berbarengan di opsi dengan pernyataan 1 itu ada pernyataan 3 di A, B, dan E. Jadi kita tidak perlu menghitung angka 3. Pernyataan ketiga, kita bisa menghitung pernyataan kedua atau keempat. Tapi jika kita menghitung pernyataan 2, kita akan menghitung lagi pernyataan keempat. Jadi lebih baik kita menghitung pernyataan keempat. Di sini pernyataan keempat juga ada sepertiga, jadi bisa ditebak kemungkinan terbesar ada di jawaban opsi ini. Nah, untuk soal yang kedua itu ada materi integral. Jika fx sama dengan ax plus b, integral 0 sampai 1 fx dx sama dengan 1, dan integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 5, maka a plus b-nya perlu kita ingat, jika kita punya integral tak tentu, ax pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Tapi, jika kita punya integral tentu dengan batas a, b, maka kita perlu mengintegralkan terlebih dahulu fx-nya, kemudian dengan batas b, batas atas b dan batas bawah a, sehingga didapat jika disubstitusi fb min fa. Lalu kembali ke soal, kita ada integral 0 sampai 1, fx-nya kita masukkan ax plus b, ini sama dengan 1. Kita integralkan terlebih dahulu ax plus b-nya. Ax itu jika diintegralkan a per 2 x kuadrat plus bx. Ax ini berpangkat 1, sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 5. Dan b ini berpangkat 0, x-nya berpangkat 0, sehingga jika ditambah 1, x-nya akan berpangkat 1. Ini sama dengan 1. Nah, ini dengan batas 0 sampai 1. Kita substitusi angka 1 ke dalam fungsi ini. Jadi a per 2 plus b dikurangi 0 sama dengan 1. Adalah persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya ada integral 1 sampai 2. Kita masukkan fx-nya yaitu ax plus b sama dengan integralkan terlebih dahulu sama seperti tadi. Kita mengenal 1 sampai 2. Kita masukkan ini adalah persamaan kedua. Jika kita memiliki dua persamaan, maka kita bisa mengeliminasinya. Kita mengeliminasi dengan mengurangi dua persamaan ini sehingga nilai b akan menjadi hilang. B-nya kita ini bisa dicoret jadi 5 kurangi 1, jadi A-nya itu sama dengan 4. Kemudian bisa kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan yang persamaan 1, A per 2 plus B sama dengan 1, kita substitusi A-nya dengan angka 4. Jadinya 4 per 2 plus B sama dengan 1, 2 plus B sama dengan 1, dan B-nya sama dengan 1. Tadi yang ditanyakan adalah A plus B.
Jadi A plus B-nya itu sama dengan A-nya 4 ditambah X1 sama dengan jawabannya yang A. Selesai nih. Itu berhasil dibuka. Yang benar. Masa sih?